Menurut empat mazhab, syarat-syarat wudhu dibagi menjadi dua jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah semua perkara yang apabila dapat terkumpul semua, maka seorang diwajibkan bersuci. Berikut adalah syarat wajib wudhu. Yang pertama, berakal. Kedua, balik. Ketiga, Islam. Keempat, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Yang kelima, hadas. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Lalu, syarat sah adalah perkara yang menjadikan sahnya amalan bersuci. Berikut adalah syarat sah wudhu. Yang pertama, meratakan air yang suci ke atas kulit. Yang kedua, menghilangkan apa saja yang menghilangkan air sampai ke anggota wudhu. Yang ketiga, tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu. Yang keempat, masuk waktu untuk tayamum. Menurut mazhab Hanifiyah, terdapat 4 rukun wudhu, yaitu yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga membasuh kaki, dan yang keempat membasuh kepala. Menurut mazhab Malikiyah, terdapat 6 rukun wudhu, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga membasuh rambut kepala, yang keempat membasuh kedua kaki, yang kelima mulawah, yang keenam menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota tubuh. Menurut mazhab Syafi'iyah, terdapat 6 rukun wudhu, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh rambut kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang keenam tertib. Menurut mazhab Hanabilah, terdapat 6 rukun wudhu, yaitu yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga mengusap seluruh bagian rambut di kepala, dan yang keempat membasuh kaki. Menurut Hanafiyah, ada 4 hal yang membatalkan wudhu, yaitu yang pertama keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur, yang kedua tidur yang bukan dalam posisi termakun, yang ketiga hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, yang keempat keluarnya sesuatu dari badan. Menurut Malikiyah, ada 6 yang membatalkan wudhu, yaitu yang pertama keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur, yang kedua tidur yang bukan dalam posisi termakun, yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Dan yang keenam, keluarnya sesuatu dari badan. Menurut Syafi'iyah, ada 5 yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi termakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut Hanabilah, ada 5 yang membatalkan wudhu, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubur atau dubur. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi termakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Syarat-syarat wajib sholat dibagi menjadi 7. Yang pertama, dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Yang kedua, suci dari hadas. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, balik. Yang kelima, telah menerima perintah Rasulullah untuk mengajarkannya. Yang keenam, dapat melihat atau mendengar. Dan yang ketujuh, orang yang terjaga. Sedangkan syarat-syarat sah sholat ada 4, yaitu mensucikan diri dari hadas besar maupun kecil. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, melakukan sholat saat datangnya waktu sholat. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku, yang kelima sujud, dan yang keenam tasyahud akhir. Menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang ke-8 duduk antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13, yaitu niat yang pertama, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir,
yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Menurut mazhab Hambali, rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima iktidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara dua sujud, yang kedelapan duduk tasyahud akhir, yang kesembilan membaca tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca salawat Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib, dan yang ke-13 tumaninah. Menurut mazhab Syafi'i, ada 18 hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, ada hadas, yang kedua bicara dengan sengaja, yang ketiga menangis, yang keempat merintih dalam sebagian keadaan, yang kelima banyak bergerak, yang keenam ragu-ragu dalam niat, yang ketujuh bimbang dalam memutuskan sholat, yang kedelapan menukar niat suatu sholat, yang kesembilan terbukanya aurat, yang ke-10 tidak menutup aurat, yang ke-11 kena najis yang tidak dimaafkan, yang ke-12 mengulang-ulang takbiratul ihram, yang ke-13 meninggalkan rukun dengan sengaja, yang ke-14 mengikuti imam yang tidak patut diikuti, yang ke-15 menambah rukun dengan sengaja, ke-16 makan atau minum, 17 berpaling dari kiblat, ke-18 mendahulukan rukun fi'li. Menurut mazhab Maliki, ada 15 yang dapat membatalkan sholat, yaitu yang pertama meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, yang kedua menambah rukun dengan sengaja, yang ketiga menambah tasyahud, yang keempat tertawa terbahak-bahak, yang kelima makan dan minum, yang keenam berbicara, yang ketujuh meniup dengan mulut, yang ke-8 muntah, yang ke-9 terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, yang ke-9 terbuka aurat, yang ke-11 terkena najis, yang ke-12 banyak bergerak, yang ke-13 menambah rakaat, yang ke-14 sujud sebelum salam, dan yang ke-15 meninggalkan 3 sunnah. Menurut mazhab Hambali ada 18, yaitu yang pertama banyak bergerak, yang kedua kena najis, yang ketiga membelakangi kiblat, yang keempat terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, yang kelima sengaja membuka aurat, yang keenam bersandar dengan kuat tanpa alasan, yang ketujuh menambah rukun, ke-8 mendahulukan sebagian rukun, yang ke-9 keliru dalam bacaan, yang ke-10 berniat memutuskan sholat, yang ke-11 ragu-ragu dalam takbiratul ihram, yang ke-12 tertawa terbahak-bahak, yang ke-13 berbicara, yang ke-14 mendahului imam, yang ke-15 makan atau minum, yang ke-16 berdaham-daham tanpa alasan, yang ke-17 meniup dengan mulut, dan yang ke-18 menangis. Menurut mazhab Hanafi ada 17 yang dapat membatalkan sholat, yaitu berbicara yang pertama, yang kedua membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, yang ketiga banyak bergerak, yang keempat membalikkan dada dari kiblat, yang kelima makan atau minum, yang keenam berdaham tanpa alasan, yang ketujuh menggerutu, yang kedelapan merintih dengan suara keras, yang ke-9 membalas ucapan orang yang bersin, yang ke-10 mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk, yang ke-11 mengucap kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik, yang ke-12 mengucap kalimat subhanallah ketika heran, yang ke-13 orang yang sholat dengan tayamum lalu mendapatkan air, yang ke-14 terbit matahari ketika sedang sholat subuh, yang ke-15 matahari tergelincir ketika sedang melaksanakan sholat id, yang ke-16 jatuhnya balut luka yang belum sembuh, dan yang terakhir yang ke-17 berhadas dengan sengaja.